Oke teman-teman, kita ke Bitcoin dan Ethereum ya. Nah, ini analisa kita Bitcoin minggu lalu, 6 hari yang lalu ya teman-teman. Dan terima kasih TradingView, ini sudah jadi dijadikan pilihan editor. Nah, terima kasih juga boosternya 112. Kita lihat teman-teman. Plannya buy on demand di sini, atau kalau ini break kita buy di bawah. Yang terjadi demand H1 ini menahan harga dan price naik tinggi sekali. Ini plan untuk si Bitcoin minggu lalu. Nah, untuk Ethereum kemarin juga kita punya plan buy teman-teman. Di mana 1757, 1757. Ini before-nya 1757. Sama ya teman-teman. Jadi analisa ini nggak karang-karangan, tapi live analisa yang minggu lalu terjadi juga ya teman-teman. Turun ke demand dan dia terbang. Ini nggak kaleng-kaleng terbang ini Ethereum nih. Bitcoinnya mabur, Ethereumnya juga mabur. Ya teman-teman. Info untuk Anda, pembukaan batch 28. Kelas ini, bayar sekali belajar sampai paham. Kita start kelas pada tanggal 16 sampai 20, bulan Mei 2025. Dan silahkan daftar pada nomor yang tertera di sana. Nah, sekarang kita mau ke Bitcoin dulu. Next targetnya itu kemana? Next targetnya mau kemana? Ini dari OKX, saya coba dari kondisi weekly-nya masih sama, ya. Kondisi weekly-nya masih sama. Ini masih dalam range ini turun juga 50%. Ya, ada 50%-nya ya. Dan dia naik weekly and daily-nya, range-nya kemarin ini ya teman-teman. Untuk daily. Sekarang saya bilang ini range-nya melar lagi ke atas. Range-nya itu melar lagi ke atas naik. Nah ini tren kecilnya di sini. Tren kecilnya di sini. Oke, tren kecilnya di sini. Nah, kalau saya melihat target next Bitcoin kemana, saya mungkin ambilnya dari daily aja teman-teman ya. Saya ambil daily. Next target itu ke sini. Nah ini target. Target satu teman-teman. Ini target dua. Secara daily. Ya, apakah price nanti akan begini? I don't know. Saya nggak tahu. Tapi yang kita tahu itu targetnya di atas dari Fibonacci expansion. Kalau Anda masih bingung Fibonacci expansion, teman-teman bisa cari di videonya STA Fibonacci expansion. Ya. Nah, berarti secara H4 teman-teman. Ini yang tadi daily-nya ya. Itu target ke atas-atasnya. Ini H4-nya. Nah, di H4 ini kan plan ini sudah terjadi. Ya, plan ini sudah terjadi. Sudah saya hapus. Oke. Plan ini sudah terjadi. Ini break lagi teman-teman. Nah, ini break lagi. Ya, berarti range-nya udah nggak di sini lagi. Range-nya berubah. Kita ambil range baru. Ini masih warna hijau. Ini range baru. Berarti secara 4 jam kita tunggu price koreksi 50% dulu. Mungkin cari demand nanti di 50%. Jadi untuk Bitcoin next week kita tunggu turunnya dulu buat dia naik makin tinggi. Targetnya sih tetap di resisten ini aja. Breaknya cukup kuat 50%. Atau kita bisa look ke demand ini yang jelas-jelas demand. Yang jelas-jelas demand.
Aduh, sebentar ini saya agak, nah, ya 50%-nya kelihatan atau diamond di bawahnya. Oke. Nah, sekarang ini kalau kita di 4 jam, Bitcoin ini terjadi sideways, teman-teman. Sideways, bolak balik bola. Nah, ini tinggal apakah dia break ke atas lagi atau turun. Kalau turun ya ini, the next target turunnya ini. Di dalam sini pasti ada nanti di menit satu. Ya teman-teman, di menit satu pasti ada. Oke, dan kita cek dia satu. Nah, ini di menit satu kelihatan ya teman-teman. Eh, saya sudah kasih gambar kan. Gambarannya sudah terlihat. Tapi teman-teman, karena Anda lihat nih, caranya Bitcoin naik kan kuat banget nih. Des, dikit tok koreksi, bikin demand naik lagi. Ini bisa saja terjadi. H1, range sideways yang terjadi itu, ini saya kecilin. Range sideways yang terjadi itu, berarti kan di sini berpotensi adanya fake out. Oke, fake out. Jadi demand ini pun layak untuk dipantau. Karena Anda tahu bahwa Bitcoin kalau sudah lari kayak celeng, nggak ada remnya. Ya. Lalu apakah pasti kalau ini habis fake out terus dia naik tinggi? Belum tentu teman-teman. Bisa jadi tertolak saya segini, turun lagi, tertolak, nah segini. Baru ini nanti jadi penentuan. Nah ini better. Di demand 1, 2, 3 kita bisa ambil tindakan. Entah yang ini, entah yang ini, atau entah yang ini. Nah, atas kita punya pilihan. Ya, di sini ada potensi fake out. Di sini, ini demandnya kurang fresh, yang atas tapi 50%. Jadi better mungkin yang ini aja, yang pertama dan ketiga. Yang kedua nanti sambil wait and see aja. Nggak usah terlalu dikasih. Ini saya kasih putus-putus ya teman-teman. Yang di tengah ya. Jadi ada beberapa level buy on demand. Salah satu yang pertama ini, demand nomor satu ini. Oke. Atau demand yang ini, yang nomor tiga. Ya ini untuk si BTC. Nah, clear ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Untuk A1-nya. Nah, 4 sih ini. Ini A1. Oke. Daily jauh. Tapi kayaknya belum tahu ini apakah akan terjadi dalam waktu dekat atau enggak. 86293 ini. Oke. Nah, 4 jam sudah kelihatan. A1 juga udah kelihatan. Tapi target Anda kalau bisa 1 banding 2 aja dulu. Nggak usah banyak-banyak. Nah, Ethereum teman-teman. Ethereum plan kita kemarin sudah berhasil. Plan buy. Bagaimana the next wave-nya? Ya, Ethereum bagaimana next wave-nya? Ini kan saya hapus dulu. Ya, teman-teman. Oh, kalau nggak saya pakai server lain aja. Bitstamp ini Bitstamp ya. Hmm, apakah ini better? Coba kita lihat. Oke, sama. Nah, nah Ethereum ini sebenarnya naiknya, teman-teman kelihatan bahwa ini naik koreksi. Ini break. Range-nya high ke low. Iya teman-teman.
Nah, targetnya naik di mana ini? Supply. Supply siapa? Weekly. Nah, secara penglihatan weekly apakah dia ini naik untuk turun? Tapi kalau misalkan Bitcoinnya menggila ya dia menggila juga kali. Ya dari daily. Nah, mungkin teman-teman ini broken break. Ya, next week kalau sama arahnya dia turun dulu. Seperti Bitcoin dia akan turun ke level ini. This is demon. Ya. Next targetnya ke sana, supply itu di atas. Sudah saya tandai supply-nya ya. Oke. Okay. Atau malah dia langsung bablas ke supply itu. Saya persempit. Maka dia langsung bablas. Ingat ini liquidity. Ya. Jadi view yang lebih enak sih daily sih teman-teman. Targetnya kelihatan. Selain supply di sini, ini ada supply lagi. Ini dekat-dekat 70% untuk the target. Oke. Ini juga supply di atas lagi. Nah, jadi setelah analisa kita yang minggu lalu, 6 hari yang lalu di YouTube, kita akan coba cek gimana yang terjadi di next minggu ini. Harapan saya sih bisa turun untuk naik. Ya nanti kita berurusan nanti kalau misalkan dia ternyata masuk supply-supply itu ya kita pikir nanti. Tapi yang jadi pijakan dulu seperti dia turun dulu ke demand baru naik. Itu yang pertama teman-teman. Untuk Ethereum. Lalu untuk Bitcoin tadi ya harusnya dia bisa koreksi dulu. Ya biar kita kebagian juga barang buat buy ya teman-teman. Karena kalau dia sudah tinggi banget ya repot juga kita mau buy di atas. Oke, semoga bermanfaat untuk insight Ethereum dan Bitcoin. Dan kalau ada kebingungan seperti biasa silakan chat di kolom komentar. Ya, thank you. Happy weekend teman-teman.